ke SMP Metodis, siap jadi kreatif dan anak yang pintar. Ayo ke SMP Metodis, siapkan kamu jadi cerdas dan berbakti. Oke, kembali lagi di channel SMP Metodis Pematang Siantar. Ya, terima kasih buat kalian yang di rumah yang tetap selalu mendukung channel SMP Metodis Pematang Siantar dalam informasi buat kalian-kalian semua ya. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang tetap senantiasa menonton ya apa-apa saja berita dari sekolah kita ini melalui channel SMP Metodis Pematang Siantar. Oke, untuk kali ini, hari ini ada tamu undangan spesial saya. Dan ini adalah seorang siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik ya, terutama di bidang pelajaran ya. Jadi di sini mereka akan memperkenalkan diri dulu ya. Kalian harus bersiap-siap dan mendengar secara jelas. Oke. Pertama kamu dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya William Hong dari kelas 8E SMP Metodis Pematang Siantar. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Catherine Angel dari kelas 9B. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Vincent Purba dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Jessica Wu dari kelas 9F. Oke, jadi mereka sudah memperkenalkan diri nih, ya kan? Jadi banyak sekali saya ini mau diskusi sama mereka ya. Ada banyak pertanyaan sama mereka juga ya. Tentu kalian pasti akan bertanya-tanya, bukan begitu ya? Apa-apa saja yang perlu saya tanya sama mereka. Dan kalian harus tetap siap di situ, standby ya. Jangan kemana-mana karena ini adalah pesan ya, pesan-pesan dan motivasi untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Terlebih dahulu untuk kalian berempat nih, gimana sih kabar kalian, kakak-kakak dan kakak-kakak? Sehat ya semua ya, nggak ada dalam keadaan sakit sekarang ya. Terutama buat Jessica, gimana perkembangan pembelajarannya? Baik. Lancar semua ya nak ya. Kalau untuk Catherine? Lancar semua pembelajarannya. William dan Vincent ini gimana? Lancar juga. Lancar, Pak. Lancar ya semua ya pembelajarannya ya, terutama ya semua mata pelajaran lancar semua ya. Iya, Pak. Dan di sini Bapak perlu mau tanya sama kalian sih, kalian itu prestasinya apa saja sih yang kalian dapat selama kalian itu di SMP Metodis Pematang Siantar? Yang pertama melalui Jessica lah dulu. Aku dapat juara 1 di Olimpiade Del. Juara 1 di Olimpiade Del ya, keren sekali ya. Terus yang kedua ini Vincent ini dapat apa nih Olimpiade? Yang pertama kali ada juara 2 lomba pidato bahasa Inggris di Del. Ya. Ada juara 1 di lomba pidato lagi, Pak. Lomba pidato lagi ya. Metodis yang diselenggarakan di Perbaungan. Wih. Ini tingkat SMP SMA, Pak. Tingkat SMP dan SMA ya. Oke. Terus buat Catherine nih? Banyak olimpiade bahasa Inggris juga. Terus lomba kemarin berpuisi tingkat nasional dapat 8 besar. 8 besar. Terus olimpiade juga medali emas peraih. Itu di tingkat mana itu medali emasnya? Tingkat nasional dan provinsi. Kemarin Wih. itu juara 1 provinsi. Yang kemarin baru-baru ini atau cuman ini? Baru-baru ini. Baru-baru ini dapat juara 1 loh, medali emas tingkat provinsi ya dan nasional ya. Oke, untuk William Hong ini kayaknya pasti kalian bertanya-tanya ya kan. Medalinya aja sudah banyak sekali ya kan. Ini gimana nih William? Apa saja nih? Banyak olimpiade Ya. dari Inggris, MTK, IPA, dan lain-lain juga banyak. Banyak juga ya, tentu pasti banyak sekali ya. Karena pun saya lihat ini banyak sekali medali yang dia, aduh keren sekali memang ini William Hong ini ya. Jadi gimana sih kriteria kalian itu sebelum mencapai garis sampai saat ini kalian itu bisa mendapatkan prestasi begini no? Itu cara-caranya gimana sih? Coba dulu Vincent ini dijelaskan sama mereka. Yang pertama ya pastinya belajar aja, Pak. Belajar ya. Belajar dan jangan takut untuk mencoba. Mencoba ya. Iya. Yang penting itu kemauan sih ya. Iya, Yang kemauan pertama. pastinya, Iya, ya Pak. kan? Iya. Nah, jadi kalau nggak ada kemauan sih sama aja sih bohong Iya. ya kan. Iya, Nah, Pak. terus kalau buat Jessica ini apa nih? Cara-caranya gitu. Cari contoh soal di Google. Terus belajar Iya. sama Miss Ida. Oke, berarti ini semua Miss Ida. Iya. Terus kamu juga
Miss Ida juga. Iya. Kamu lagi Miss Ida dan William juga. Miss Ida juga ya. Buat tepuk tangan dulu untuk Miss Ida ya. Terus keren sekali ya. Ini Ida apa nih? Ida Sitomorang. Miss Ida Sitomorang. Iya, Miss Ida Sitomorang ya. Buat kalian adik-adik yang kelas 7 ya, yang belum mungkin Miss Ida udah masuk ya kelas 7 ya. Sudah masuk ya. Yang sudah mengenal Miss Ida ya. Jadi kalian harus mendekati bagaimana itu Miss Ida karena mereka ini adalah contoh daripada abang senior kalian yang harus kalian ya panuti ya, harus kalian jadi contoh ya, harus kalian jadikan contoh kalian ya kan. Jadi kalian itu sebelum mengikuti Olimpiade itu banyak nggak rintangan-rintangan sebelum ke sana? Banyak sekali ya. Gimana? Apa saja rintangan-rintangan yang kalian dapat? Contoh Catherine lah. Mulai ikut-ikut lombanya kan dari kelas 7. Oh, Karena iya. kelas 7 tuh masih baru dan belum ada apa-apa, Iya, masih iya. basic-basic biasa Masih aja. basic biasa ya. Jadi pas dilatih dan diajarin tuh kadang susah nalar, Iya. susah dipahamin. Tapi lama-lama juga Miss Ida kan ngajarinnya dari kelas 7 dengan sabar juga Iya, diajarin pelan-pelan, mama bisa. Dengan sabar ya, nggak pernah dengan keadaan emosi ya Miss Ida ya. Kalau emosi wajar. Wajar ya. Emosinya bukan yang marah-marah bukan sampai terlalu gimana. berlebihan juga Tapi sih ya tegas, kan. tegas. Yang penting itu dalam situasinya tegas juga kan Miss Ida ya. Bukan main bukan kayak gitu ya kan. Biasanya yang seperti itu yang kita dapat ya di zaman-zaman dulu sih. Kalau guru-guru di zaman dulu masih ada yang kedapatan yang seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang sudah memakai dengan psikologi yang hangat gitu loh ya kan. Nah itu dia. Jadi kalau buat Rio lagi nih, jadi teringat sama murid-murid yang bandel ini jadinya Iya, saya. Pak. Vincent ini gimana sih? Apa saja rintangan-rintangan yang sudah kamu dapat untuk mencapai sampai saat ini? Sama kayak Catherine juga tadi, Pak. Sama ya? Iya. Karena kita barengan dari kelas 7. Barengan. barengan. Oh iya ya, kelas 9 ya. Iya, Pak. Sama juga Jessica ya. Jessica apa Jessica udah baru. baru juga ya bergabung dengan Miss Ida ya? Kalau yang bareng-bareng kami dua dari kelas 7. Iya. Kelas Dari 7 ya. awal-awal yang masih Murid lah begitu, Pak. Bahasa istilahnya sekarang. Iya ya, Iya, kelas Pak. 9 ya. Waduh, memang ini mereka abang-abang senior abang senior dan kakak senior kalian ini sudah banyak sekali dilalui ya, mulai dari kelas 7, kelas 8 ya dan sampai saat ini ya. Untuk William lah ini. William ini kayaknya banyak sekali nih rintangan-rintangan yang didapat. Coba ceritakan dulu William. Jadi awal mulai aktifnya itu dari kelas 7. Iya. Pas pertama kali ikut memang tidak mendapatkan hasil yang baik. Iya. Tapi jangan sampai menyerah. Tetap Iya. mencoba terus. Tetap dicoba Iya. terus ya. Dan itu pun nggak langsung putus asa ya. Kadang banyak seseorang ya itu setelah dia sudah mencoba, kalau dia terkadang merasa resah, dia langsung itu biasanya kalau nggak ada yang mendorong dia itu langsung menyerah. Nah, tapi mereka ini adalah motivasi buat kalian loh, adik-adik semua yang di rumah ya, yang sedang menonton, buat kalian yang di seluruh dunia ya, yang di seluruh dunia ini, baik itu di luar negeri ya kan, baik yang di dalam negeri, ini jadi motivasi ya, jadi motivasi dan jadi penilaian yang positif buat kalian ya, untuk penilaian positif ya. Jadi kalau untuk Jessica nih, gimana sih kalian waktu pertama sekali bergabung sama Miss Ida itu gimana sih Jessica? Biasa-biasa aja gitu. Atau gimana Jessica? Atau kayak merasa canggung gitu ya? Canggung ya pertama-pertama ya. Tapi setelah dilalui semakin terbiasa ya, jadi enak ya kan? Jadi ikut dirangkul dan diajarin ya Jessica ya. Tapi peran daripada Miss Ida itu sangat membantu ya Jessica ya. Makin percaya diri kan? Ya kan? Itulah metodis pemotongan siantar. Buat kalian adik-adik yang kelas 6 ya, buat kelas yang 5 ya, kelas 5 dan kelas 6 ini bisa buat jadi contoh buat kalian yang di rumah ya. Terutama ini gambaran daripada kakak kelas kalian ini, kakak senior kalian Jessica ini pertama bergabung di Olimpiade. Sebelum mengikuti Olimpiade itu dia itu ada merasa yang pertama itu canggung, kurang percaya diri ya Jess ya. Tetapi setelah sudah dilalui, sudah semakin terbiasa gitu kan nak, sampai saat ini, dan dia mendapatkan prestasi juara 1 ya nak ya. Iya, juara 1 itu tingkat apa itu nak? SMP ya? SMP Nasional. Nasional ya? Iya. Wow, nasional. Tepuk tangan Jessica dulu untuk Jessica.
keren banget ya. Dan di situ banyak sekolah ya nak ya. Dan semua sekolah ya nak ya. Semua sekolah ya Jessica, wis keren kali. Kalau Jessica gimana sih kalau di dalam keadaan di rumah itu belajar sewaktu daring itu gimana sih dorongan-dorongan dari orang tua? Hah? Ini kayaknya Jessica malu-malu ya orangnya ya. Iya kan? Buat kalian gimana sih kalau sewaktu Jessica itu pertama bergabung dengan kalian itu gimana sih Jessica? Pendiam anak. Pendiam orangnya, tapi inilah setelah dia pendiam dan hasilnya nyata ya kan. Iya. Kelihatan hasilnya ya kan. Jadi kalau buat Vincent nih, sewaktu kamu belajar online lah ya bisa dikatakan ya. Iya. Gimana sih orang tua itu memberikan dorongan-dorongan untuk kalian? Kalau dorongan sama motivasi dari orang tua itu pastinya tetap ada pak. Pasti tetap ada ya. Iya, ya kalau masalah ya masalah daring di rumah Iya, ya iya. pak. Selama daring ya malas sih wajar pak. Kadang Iya, juga iya. malas ngerjain PR. Iya ya. Karena pun sewaktu daring banyak kali PR Iya ya pak. kan? Iya, karena suka Iya, iya. numpuk-numpuk jadinya banyak Iya. gitu. Iya Pak, karena melalui online semua Iya, ya Pak. terutama ya kan. Untuk Catherine gimana itu? Kalau orang tua sih dukung-dukung aja. Dukung-dukung aja. Ya kalau misalnya ada pemberitahuan dari wali kelas baru dikasih Iya. tahu. Baru dikasih tahu, nggak kita sendiri yang cari ya. Diingatin gitu. Oh diingatin ya. Kalau William Dikasih semangat. kasih semangat ya, kasih semangat terutama ya. Itu yang paling penting sih kalau dari orang tua kasih semangat. Kalau kita nggak ada dikasih semangat pasti banyak anak didik sekarang karena tidak ada ya tidak ada bisa dibilang ya tanggung jawab dari orang tua gitu loh. Kalau nggak ada tanggung jawab dari orang tua dilepas saja begitu aja, nggak ada diperhatikan, di luar kendali orang tua, pasti semua tidak beres yang dikerjakan, ya kan? Betul tidak kan? Nah betul itu. Jadi buat kalian ya, ketika orang tua kalian itu masih sehat-sehat aja di rumah ya, kalian jaga, kalian tanya gimana keadaannya, gimana kondisinya. Kita harus, yang paling penting itu kita sebagai anak harus memperhatikan gimana keadaan orang tua kita di rumah ya. Jadi buat kalian lah nih, peran-peran sekolah itu sewaktu kalian itu sebelum mengikuti olimpiade itu gimana peran sekolah sama kalian? Didukung ya, didukung di dalam bagaimana nih? Banyak sih pak, kayak fasilitas-fasilitas. Misal kalau Fasilitas. sebelum pandemi ya pak. Iya. Itu ada kayak bonus-bonus. Wis, beasiswa. bonus-bonus. Terus Nah, baru terus, apa lagi? ya, Transportasi juga Transportasi, Iya, wis Pak. keren kan? Terus William udah pernah dapat yang seperti mereka nggak? Belum pernah. Belum pernah karena situasi pandemi ya. Karena pun sewaktu kamu mengikuti olimpiade itu kebanyakan mungkin daring ya, yang daring melalui online gitu ya. Nah itu dia ya, bisa kalian dengar dari kakak senior kita ini ya, yang kelas 9 mereka itu dapat fasilitas ya, fasilitas dari sekolah. Jadi tentu buat kalian ini hal yang positif ya buat adik-adik, bukan hanya jadi kalian itu terpatok ke sana ya. Yang paling penting itu adalah pengalamannya ya nak ya. Iya, Pak. Sekarang kalian itu udah banyak pengalaman, walaupun Jessica masih beberapa kali gitu kan, tapi udah ada banyak pengalaman lah gitu ya kan Jessica ya kan. Nah jadi buat kalian peran-peran dari sekolah itu, terutama dari bapak kepala sekolah, banyak dikasih nasihat nggak sama kalian sebelum kalian mengikuti ataupun sebelum kalian sewaktu kalian itu masih mengikuti les-les begitu ya kan, les online melalui pertemuannya Google Meet ya? Iya Iya. pak. Oh iya ya. Iya. Waktu sebelum persiapan olimpiadenya itu ya, Iya. melalui Google Meet ya. Oke. Jadi di situ peran bapak kepala sekolah gimana? Biasanya sebelum mulai lomba dikasih semangat. Kasih semangat Terus ya. didoain juga. Didoain, dikasih motivasi lah buat kalian ya, Iya, diingatkan, yang nasihati ya kan Jessica ya. Jadi sangat banyak sekali ya peran-peran sekolah ya. Gimana nih kalau William? Peran sekolah sama William nih Peran sekolah sangat besar ya. sangat besar ya William. Terutama semua guru-guru termasuk kepala sekolah juga mendukung dan menyemangati, ngasih Wih. motivasi. Kasih motivasi yang positif ya, bukan yang negatif ya. Udahlah kalian gak usah ikut olimpiade karena banyak gitu pemimpin ya kan. Iya, Pak. Kalau misalnya duitnya nggak ada dari sekolah kan, ada juga yang seperti itu. Sekolah-sekolah yang lain karena tidak memadai fasilitasnya, udahlah nggak usah ikut itu kalian ya, nanti pasti nggak ada dapat prestasi, nggak juara
jadi sia-sia semua kan, ada yang seperti itu. Tapi sekolah kita tidak ada yang seperti itu ya. SMP Metodis adalah sekolah yang memfasilitasi siswa-siswinya untuk berprestasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya. Jadi sampai sekarang gimana sih perasaan kalian ketika kalian sudah belajar PTM seperti ini? Terasa perbedaannya. Terasa perbedaannya nah ya. Perbedaannya itu sampai di mana? Yang awalnya santai-santai di online, tiba-tiba masuk langsung offline. Terkejut kan. Pada awalnya kan kalau waktu daring kan masih bisa santai-santai kan. Nunggu-nunggu gurunya datang, ya kan? Nunggu-nunggu gurunya buka link Zoom. Ya kan? Pasti seperti itu kalian semua kan. Iya, Pak. Dan saya juga seperti itu kan. Sewaktu saya mau masuk kayak gitu kan, mereka nunggu-nunggu pura-pura terlupakan gitu kan. Mudah-mudahan Bapak itu lupa ngasih linknya gitu kan. Pasti kalian seperti itu juga ya kan. Nah, jadi gimana situasi sekarang sewaktu kalian itu sudah memasuki PTM? Ada nggak pasti banyak kerinduan ya? Iya pasti, Pak. Kerinduan ya, apalagi kerinduan sama teman. Iya, gitu. teman-teman, guru-guru, Pak. Guru-guru Iya. juga ya kan. Gimana sewaktu kalian itu sudah bertemu dengan teman-teman, gimana sih perasaannya? Ya pastinya senang lah, Pak. Senang ya, Iya. ketemu ya, bisa lagi bercengkraman gitu Iya, ya, Pak. bercengkrama, saling tanya jawab, diskusi ya kan. Iya. Kalau diskusi lewat online gimana sih kalian itu perasaannya? Kayaknya nggak 100% deh dapat kalian. Iya. Iya kan? Ada satu dua orang lah sih yang bisa dapat pembelajaran ya kan. Jaringan juga. Iya, Jan. Ah, Kadang Pak. nanti Iya. kameranya ditutup, Pak. Iya betul itu kan. Pasti yang masalahnya pasti jaringan itu yang paling Iya. paling utama. Iya. Tapi kalau dalam PTM bebas, ya kan? Bisa kita saling bercengkrama, kita saling komunikasi dengan teman yang lain ya kan. Tapi kalau situasi di dalam daring memang susah sekali ya nak ya. Banyak sekali hambatan-hambatan ya nak ya. Jadi buat kalian ya kita di sini buat mereka berempat mendoakan ya gimana situasi negara kita ini saat ini sudah berkembang yang namanya itu penyakit Omikron ya kan. Mamanya virus corona ya nak ya. Mamanya ini orang tuanya loh. Nah, jadi kita harus berhati-hati, tetap ikuti protokol kesehatan. Ketika kalian itu mau keluar rumah, ikutilah protokol kesehatan ya nak ya, buat kalian yang di luar sana dan buat yang kalian menonton ya. Dan di sini saya mau mintalah kasih pesan lah buat mereka, dari antara kalian berempat kasih pesan lah satu persatu, yang terutama buat William yang pertama ya. William, Jadi pesannya jangan terlalu cepat menyerah. jangan terlalu cepat menyerah. Buat Catherine, Jangan takut untuk berproses. jangan takut untuk berproses. Vincent, Jangan takut untuk mencoba, Pak. jangan takut untuk mencoba. Jessica, Sama kayak Vincent, jangan takut untuk mencoba. iya jangan takut untuk mencoba ya. Keren sekali, tepuk tangan dulu untuk mereka berempat.